Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Gak rela Rizik dituntut, novel Bamukmin sebut pengadilan zalim, ditulis oleh Syardi. Seperti yang kalian ketahui, Rizik dituntut 10 bulan penjara untuk kasus kerumunan Megamendung dan juga dituntut 2 tahun penjara untuk kasus kerumunan di Petamburan. Selain itu juga ada tambahan pidana pelarangan berkecimpung dalam keormasan selama 3 tahun. Kalau kasus swab, mungkin bisa dituntut 3 tahun penjara. Mendengar tuntutan ini tentu saja Rizik syok dan kaget sambil berdebar-debar. Pendukungnya mungkin sudah mulai kebakaran jenggot. Novel Bamukmin menilai tuntutan penjara 10 bulan dan 2 tahun penjara terhadap Rizik syarat dengan kepentingan politik. Menurutnya, secara hukum kasus kerumunan yang melibatkan Rizik tidak bisa dipidanakan. Jelas itu pengadilan zalim yang sudah jelas syarat kepentingan politiknya. Katanya, zalim? Hahaha, ngakak guling-guling. Tak usah ngaco bilang ini ada kepentingan politik. Dulu aksi 212 memangnya tidak ada kepentingan politik, malah sangat jelas nuansa politiknya. Karena berbalik arah, siap tanam, siap tuai. Kalau lawan bersalah harus dihukum, dan kalau bisa penegak hukum ditekan dengan pengerahan massa yang dibuai dengan lezatnya sebungkus nasi. Kalau mereka yang bersalah itu namanya pemerintah zalim. Lucu banget lah orang ini. Novel menuding pemerintah selama ini memang selalu menargetkan para ulama untuk dikriminalisasi. Karena target rezim ini memang selalu mengkriminalisasi ulama, katanya. Menurut orang ini, Rizik itu harus dibebaskan. Tapi karena ada desakan pemodal yang bisa mengatur hukum, maka fakta hukum tidak bisa meringankan proses hukum yang bersangkutan. Maka sudah seharusnya HRS divonis bebas, tidak bersalah karena semua kasus kerumunan tidak ada yang masuk dalam proses pidana, kata Novel. Dikit-dikit zalim, dikit-dikit kriminalisasi ulama, dikit-dikit pemerintah otoriter. Begitu terus teriak sampai lebaran kuda tak selesai-selesai. Ini masih belum selesai, masih ada kasus swab yang jauh lebih parah, yang saya yakin hukumannya paling berat di antara ketiga kasus ini. Para pendukungnya mungkin akan ngamuk atau pingsan berdiri tegak mendengar vonisnya. Masih belum puas, masih ada kasus chat mesum dan beberapa kasus lainnya yang masih menggantung. Mau diusut kalian semuanya. Bisa-bisa Rizik hidup selamanya di penjara sampai tua. Sebelum teriak zalim, ngaca dulu deh, siapa yang lebih zalim? Demo seenak jidat lalu memaksa pemerintah memenuhi semua tuntutannya. Sweeping seenak jidat melangkahi wewenang aparat. Obrak-abrik lapak jualan orang lain dengan sangat arogan. Kalau itu bukan zalim, lantas apa namanya? Rizik sudah pantas mendapatkan apa yang dialami sekarang ini. Ini adalah buah karma yang sudah masak, yang harus dia petik sendiri. Buktinya tanpa orang ini, negara ini sedikit lebih aman. Tidak ada demo rutin tak jelas membahas isu gado-gado. Mereka tak sanggup demo lagi karena logistik tak ada. Suplai logistik juga sudah dimatikan. Para sponsor pun mungkin sudah cuci tangan, tidak mau lagi ikutan. Kalau tidak, mungkin mereka bakal demo tiap kali Rizik hadiri sidang. Kalau demo gratis tidak apa-apa, hanya sedikit yang mau hadir. Bahkan mungkin tidak ada yang mau, kencing aja bayar. Masa ikut demo cuma dapat ucapan terima kasih doang? Minimal harus dapat makan gratis lah. Silakan teriak protes sampai puas, silakan ngamuk sebebasnya. Mau mukul tembok, sampai tangan patah juga tidak ada yang peduli. Ini adalah bukti kalau mereka saat ini pasrah tak berdaya. Ingin melawan tapi tidak punya kekuatan dan logistik yang memadai. Dulu mereka mendapat angin surga dan bisa menjadi arogan. Saat ini angin berubah jadi angin badai, memporak-porandakan mereka hingga kocar-kacir bagi anak ayam kehilangan induk. Kini mereka hanya sanggup sebatas teriak zalim dan kriminalisasi ulama. Kasihan benar nasib mereka saat ini. Tragis tapi syukurin deh. Kemarin lagaknya sangat menggelikan, sekarang giliran kita yang tertawa keras. Hidup kadang di atas dan kadang di bawah itu sudah biasa. Ini hukum alam yang tidak terelakkan. Sesekali rasain tuh hidup jatuh ke bawah dan tergilas. Jangan cuma maunya hidup senang karena menang. Rasain juga kalanya menyakitkan, kayak tikus terjepit, tak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.